Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak Bapak pada pertemuan kita yang ketiga tepatnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat tabel ataupun daftar tabel. Daftar tabel ini sangat banyak gunanya atau manfaatnya bagi anak-anak. Karena apa? Karena di sini anak-anak dapat membuat absensi, data pegawai, daftar gaji dan lain sebagainya. Di sini Bapak akan mengajarkan cara anak-anak untuk menyajikan data dalam bentuk diagram. Tapi sebelum membuat diagram, kita belajar membuat tabelnya terlebih dahulu. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dapat anak-anak lihat, ini merupakan bagian yang perlu kita selesaikan. Ini yang Bapak blok ya. Ini merupakan kelanjutan untuk pertemuan berikutnya. Sip, bisa kita mulai anak-anak. Oke, sebelumnya anak-anak membuat judul terlebih dahulu, kemudian membuat ini contohnya Bapak ibaratkan sebagai data pegawai PT ABC menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan di tahun 2016. Oke. Nah, kita lihat bagaimana cara membuatnya. Ini Bapak contohkan ulang lagi. Memberikan ilustrasi perbandingan. Misalnya, my clothes is as dry as. Bagaimana cara membuat tabelnya? Kita hitung terlebih dahulu. Berapa jumlah tabel yang ada di sini? Berapa jumlah kolomnya? Berapa jumlah barisnya? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau untuk kolom itu ada 8. Kalau baris 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 8 dan 5. Oke, kita lihat. Kita letakkan kursor di sini. Lalu ambil insert tabel. Kolomnya berapa tadi? Kolomnya ada 8 dan juga baris ada 5. Oke. Sampai di sini Bapak anggap sudah cukup jelas. Kita lanjut. Kita lihat jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jumlah. Kita lihat. Kita ketik pendidikan dan juga jumlah. Nah, jumlah di sini. Oke. Nah, bagaimana cara menghapus baris tabel-tabel ini? Ambil di layout, eraser, hapus, maaf, hapus, 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 dan hapus. Oke, sudah sama. Kemudian kecilkan hurufnya atau fontnya. Ambil menu home, atur menjadi 12. 12 saja sudah cukup. Oke. Nah, itu caranya. Kita lanjut. Oke. Nah, untuk selanjutnya dapat kita lihat SD, SMP, SMA, D3, S1 dan S2. Kita lihat. Nah, kita ketikkan di sini. SD, SMP, SMA, D3, S1 dan S2. Oke. Nah, bagaimana cara menghilangkan yang ini? Sama. Ambil layout, eraser. Kita hapus. Nah, yang di sini aja kita hapus ya. Yang di bagian sini. Jadi sip. Oke, sudah sama bentuknya. Coba kita lihat, sudah sama bentuknya.
Oke, sudah hampir sama ya. Cuma fontnya saja yang perlu kita ganti. Kita lihat fontnya kita ganti menjadi 12. Kita ganti fontnya menjadi 12. Sip, sama dia. Tinggal kita sejajarkan saja lagi. Oke. Kita sejajarkan. Oke, kita sejajarkan dia ya. Dan kita sama besarkan. Jangan berat sebelah. Oke. Nah, oke. Sudah cukup baik. Lanjut, kita isi biodata di bawahnya. Laki-laki, perempuan, dan jumlah tentunya. Kita buat laki-laki, bawahnya perempuan, dan di bawah jumlah. Oke. Jadi kita kecilkan sama fontnya menjadi 12. Tidak perlu cetak tebal, cukup anak-anak klik. Nah, ini bold ini diganti. Sip. Nah, ini juga kita rata tengah. Nah, bagaimana cara merata tengah kan? Nah, rata tengah, ambil di menu home, ambil di center atau Ctrl E. Sip. Kita lihat datanya 20, 10, dan 30. 20, 10, 30 untuk tingkat SD. Tingkat SMP juga demikian. 48, 22, dan 70. 48, 22, dan 70. Tingkat SMA 36, 19, dan 55. 36, 19, dan 55. D3 15, 5, dan 20. 15, 5, dan 20. Next. 25, 8, dan 33. 25, 8, dan 33. Next, kita lihat S2 nya berapa? 14, 6, dan 20. 14, 6, dan 20. Nah, kita hitung jumlahnya. Jumlahnya berapa? 158, 70, dan 228. 158. Oh, berapa tadi? 70 dan 228. 70 dan 228. Oke, inilah dia. Oh, ini ada yang kelupaan nih. Ini aturannya dihapus. Baik, kita coba hapus. Di kolom jumlah aturannya sejajar dengan jenis kelamin. Caranya bagaimana? Layout, ambil eraser, hapus. Oke, sudah sejajar. Oke. Kita kecilkan. Fontnya sama menjadi 12. Tidak usah cetak tebal. Untuk di jumlah, kita beri warna. Tujuannya untuk apa? Pembeda dia. Ambil di desek, sanding, kasih warna. Warna apa? Nah, ini warnanya terserah sebenarnya, tapi di sini Bapak tentukan. Warnanya adalah hijau. Sama di sini juga. Berwarna setiap hari dia selalu bangun awal dari anggota keluarga yang lain. She prepare breakfast for us. Dia selalu menyiapkan makan nah, ini kita ganti atau sarapan untuk kami. Oke. Sip. Nah, untuk ukurannya bisa anak perbesar. Nah, biar nampak. Dan juga kita atur juga mengenai nah ini
Ini kan masih terlalu ke atas, kita buat di rata tengah. Di layout juga ambil di alik center. Nah, jadi rata tengah. Oke. Bisa dipahami anak-anak? Nah, ini untuk pertemuan kita hari ini, kita membahas cara membuat tabel ini saja terlebih dahulu. Lanjut, di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pembuatan diagramnya bagaimana. Untuk presentasi akhir, pengiriman tugas, anak-anak dapat membuat nama anak-anak di bawahnya. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan menu insert dan word art. Nah, jadi kita manfaatkan ilmu yang kita dapat di pertemuan sebelumnya. Jadi tinggal kita ketikkan saja nama, contoh tanpa nama atau nama kamu, oke. Kelas kelas 9, sip. Oke, ini juga bisa kita atur. Oke, dapat kita atur. Untuk kreasi warna dapat anak-anak kreasikan sendiri lah. Sip. Nah, boleh anak-anak kerjakan berkelompok, maksimal kelompoknya 5 orang. Jadi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang bentuk diagramnya lagi. Sengaja Bapak tahap demi tahap karena Bapak khawatir anak-anak tidak dapat memahaminya. Karena dalam pembuatan tabel ini sangat banyak manfaatnya. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bapak harap anak-anak dapat mempelajarinya dan memahaminya. Bagi anak-anak Bapak yang tidak ada komputer atau laptop, nah mungkin anak-anak bisa bergabung dengan teman-temannya. Makanya Bapak berikan batas untuk kerja kelompok itu maksimal 5 orang. Boleh anak-anak kerja kelompok, tidak masalah. Yang penting anak-anak ada niat untuk mau mengerjakannya. Yang kedua, jika anak-anak tidak mau bergabung dengan teman-temannya, anak-anak boleh membuat langkah cara pembuatan kolom ini atau membuat tabel ini. Bisa dipahami anak-anak? Oke, Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.